penegakan hukum yang dilakukan oleh dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tembus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 24. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Kemudian yang ketiga, bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90, dan selanjutnya dilakukan penyimpanan di depo milik PT Orbit Terminal Merak dan dilakukan blending sebelum didistribusikan atau dipasarkan. Namun perlu kami tegaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini telah dinyatakan tersangka dan ditahan, dan tindakan itu tidak terkait dengan kebijakan yang ada di Pertamina. Mohon ini dimengerti dan disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergitas kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina dalam rangka pembersih-bersih BUMN menuju Pertamina yang dengan good corporate governance dengan melakukan perbaikan tata kelola pada PT Pertamina. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan langsung kepada Pak Dirut atau Pak Komut sehingga akan lebih jelas lagi. Yang kelima, bahwa perlu saya tegaskan dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2018 sampai 2023. Dan tentunya dengan keterangan ini kami berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta mengharapkan agar masyarakat tetap memberi dukungan terhadap Pertamina
serta institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Kami akan terus memberikan dukungan kepada PT Pertamina dalam menjalankan tugas khususnya dalam melaksanakan persediaan BBM dalam menghadapi bulan suci Ramadan serta persiapan pelaksanaan Idul Fitri 1446. Itu pernyataan yang kami sampaikan dan ini adalah hasil dari pembicaraan kami dengan Pak Dirut. Dan tentunya kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin Pak Dirut akan menyampaikan hal-hal tertentu dulu dan nanti kita akan beri kesempatan Pak Kapuspen tolong beri kesempatan yang seluas-luasnya pada teman-teman untuk menanyakan hal ini, tapi khusus tentang BBM Pertamina. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung. Pada kesempatan ini izinkan kami dari PT Pertamina Persero menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk dapat bersama-sama melakukan konferensi pers pada pagi hari ini. Kita mengetahui bersama dan kami sangat mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan PT Pertamina Persero dalam rentang waktu 2018 sampai 2023. Tentunya kami sangat menghormati proses hukum dan menunggu sampai proses hukum ini selesai. Tentunya Pertamina sebagai perusahaan yang terus melaksanakan kegiatan operasional dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi, momentum ini juga menjadi momentum bagi kami untuk terus semakin introspeksi. Ada area atau celah untuk kemudian meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan. Sehubungan dengan kualitas BBM yang saat ini beredar, yang saat ini berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami bersama Lemigas di 25 tempat termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang, begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina sudah sesuai standar spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Ditjen Migas Kementerian SDM. Begitu juga kami kemarin juga turut mengundang beberapa independent surveyor antara Indonesia dan TUV Rhineland Indonesia dari produk BBM Pertamina. Hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan Ditjen Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan, masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi. Dengan demikian,
untuk memberikan rasa percaya ke masyarakat bahwa produk yang dihasilkan oleh Pertamina adalah produk yang betul-betul sesuai, begitu juga dalam distribusinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami sangat berterima kasih atas perhatian masyarakat yang begitu besar terhadap Pertamina. Sejak press konferensi beberapa waktu lalu, saya juga sudah menyampaikan selain call center 135, saya juga memberikan nomor pribadi yang bisa menerima pesan dari masyarakat seandainya menemukan kegiatan ataupun kualitas ataupun hal-hal yang dirasa perlu untuk ditindaklanjuti oleh PT Pertamina. Banyak sekali masukan, banyak sekali pesan yang masuk, dan saya juga menyampaikan nomor itu memang saya pegang sendiri dan saya membalas sendiri, jadi tidak menggunakan admin. Saya mohon maaf kalau mungkin banyak yang belum sempat terbalas, karena biasanya ketika ada waktu yang sesuai pada malam hari, saya membalas pesan-pesan yang masuk sebagai wujud dari keseriusan dan semangat kita bersama untuk semakin mendorong kualitas Pertamina, pelayanan Pertamina menjadi lebih baik. Untuk itu, kami juga kembali meyakinkan kepada masyarakat, antara lain ada yang bertanya, apakah kami memberi Pertalite di jalur Pertalite, apakah itu diisi oleh Pertalite? Sebaliknya, kami membeli Pertamax, apakah itu diisi Pertamax, bukan diisi Pertalite? Sekali lagi, pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa semua prosedur tata kelola pelayanan di masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, masyarakat tidak perlu cemas bahwa produk yang berada di SPBU Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Tentunya Pertamina, kami akan terus memperbaiki diri. Kami juga akan terus berusaha, bekerja keras agar semakin menghasilkan produk yang semakin unggul, produk yang semakin dapat membanggakan masyarakat. Di bulan suci Ramadan ini, Pertamina juga sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Hari Besar Idul Fitri, begitu juga dengan kegiatan mudik masyarakat pulang ke kampung dan aktivitas lainnya. Untuk itu, salah satu fokus yang utama yaitu kami menjamin pelayanan dan distribusi energi dapat berlangsung dengan baik dan energi dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia agar supaya masyarakat dapat terlayani dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mohon terus masukan agar Pertamina dapat lebih baik. Dan hadir juga di sini dari Pertamina, kami didampingi oleh Bapak Pelaksana PT Pertamina Patraniaga, Bapak Mars Ega Legowo. Hadir juga perwakilan dari Lemigas, perwakilan dari Independent Surveyor, dari Surveyor Indonesia dan TUV Rhineland Indonesia. Mungkin dapat memberikan sedikit keterangan untuk konferensi pers ini. Kami persilakan. Jadi teman-teman, saya akan Remigas, nanti dari teman-teman dari Migas akan menyampaikan apa sebenarnya yang telah dilakukan, apa sebenarnya yang terjadi untuk lebih jelas kepada masyarakat. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih yang saya hormati Pak Jaksa Agung, Pak Dirut, Pak Komut, Pak Jampitsus, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Lemigas sebagai badan layanan umum yang melakukan pengujian terhadap jasa layanan di bidang minyak dan gas bumi, salah satunya melakukan pengujian kualitas dari BBM yang beredar di
masyarakat. Yang kedua, kami melakukan pengujian BBM yang berada di masyarakat berdasarkan sebagai bagian dari pengawasan mutu BBM oleh Ditjen Migas. Titik-titik yang akan dilakukan sampling dan dilakukan pengujian didasarkan atas permintaan dari Ditjen Migas. Kemudian yang ketiga, kami memang secara rutin melakukan pengujian terhadap sampel-sampel di titik-titik yang sesuai permintaan Ditjen Migas, dan selama ini kami sampaikan Pak Jaksa Agung, Pak Dirut, bahwa seluruh yang kami lakukan pengujian spesifikasinya memenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan di pemerintah, dalam ini di Ditjen Migas. Kemudian yang terakhir, yang kemarin kami melakukan pengujian juga sebagaimana sampaikan Pak Dirut, di Jakarta, kemudian di Depok, Bogor, termasuk Tangsel dan Pelumpang. Kami sudah melakukan pengujian khusus untuk yang RON, semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan di Ditjen Migas. Mungkin itu dari kami, Pak Jaksa Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk itu silakan dari ID Surveyor untuk menyampaikan apa yang dilakukan selama ini dan apa hasilnya. Baik. Terima kasih Pak Jaksa Agung beserta jajaran, Pak Komut dan Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamina Persero untuk melakukan terhadap 3 parameter terkait dengan densitas, temperatur, dan warna untuk Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di 2 SPBU. Dari hasil pengujian yang dilaksanakan terhadap 3 parameter tersebut, hasilnya masih dalam rentang batasan mutu sesuai dengan peraturan Ditjen Migas yang terkait, ya, nomor 0486 dan nomor 110. Mungkin demikian keterangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Dari TUF. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Jaksa Agung dan jajaran yang saya hormati, Bapak Komut, Bapak Dirut beserta jajaran yang saya hormati, Bapak dan Ibu wartawan yang saya hormati juga. Kami PT TUF Renland Indonesia merupakan salah satu lembaga survei atau lembaga audit yang ditunjuk oleh PT Pertamina Patraniaga untuk melaksanakan kegiatan pengecekan fasilitas SPBU. Dan hari kemarin kami juga terlibat untuk melaksanakan pengecekan di 2 SPBU yang dipilih. Sesuai dengan penunjukan yang diberikan kepada kami melaksanakan pengecekan quality dan quantity. Untuk aspek quality, parameter ceknya adalah pengecekan densitas, dan untuk parameter quantity yang kami cek adalah kesesuaian volume. Nah, kami melaksanakan pengecekan ini sesuai dengan instruksi kerja dan prosedur dan referensi yang telah ditetapkan oleh Pertamina. Nah, berdasarkan hasil cek yang kami laksanakan khususnya di 2 SPBU kemarin, Baik, teman-teman, itu yang disampaikan di mana bahwa bahan bakar dihasilkan oleh Pertamina yang sekarang beredar di masyarakat adalah yang betul-betul sesuai dengan standarisasi spesifikasi yang dipunyai oleh Pertamina. Dan untuk itu tentunya mengharapkan pada masyarakat
untuk jangan ragu lagi menggunakan bahan bakar milik Pertamina. Kemudian apabila ada teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan beberapa hal, silakan nanti Pak Kapuspen, mungkin Pak Kapuspen untuk di Assalamualaikum, perkenalkan Pak Jihan dari Tempo Pak. Pertama, awal mula penyidikan kasus ini kan terkait adanya kesengajaan untuk menghindari tawar-menawar antara KKKS dengan subholding Pertamina. Nah, subholdingnya sudah jadi ditetapkan tersangka. Apakah dalam proses tersebut yang mengakibatkan KKKS ini bisa ekspor dengan keuntungan yang lebih tinggi, lalu Pertaminanya impor yang mengakibatkan negara harus mengeluarkan uang lebih tinggi juga, itu ada keterkaitan dengan Pertamina Pusat. Maksudnya dalam proses itu apakah perlu persetujuan juga dari Pertamina Pusat? Nah, apakah sebelumnya Pertamina Pusat mungkin salah satunya Bu Nika sudah diperiksa? Nah, begini dulu. Jadi rilis sekarang adalah masalah bahan bakar yang masyarakat masih meragukannya. Soal nanti penanganan perkara ditanyakan nanti khusus dengan Jampisus di Gedung Bulat. Ya, saya kan jadi ditanyakan adalah kita batasi. Jadi, pertanyaan adalah hanya menyangkut bahan produk bahan bakar Pertamina. Silakan. Yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang di blending di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan, ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak, pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses hukum, jadi kami juga masih menunggu, dan nanti pada saat tentunya persidangan akan lebih jelas untuk hal yang Ibu tanyakan. Terima kasih. Baik, Mbak CNN. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentu hukumannya akan lebih berat. Dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Yang itu, bajunya. Selamat pagi Pak, saya Miss Francisca dari Bloomberg Technos. Tadi kan Pak Simon itu bilang Lemigas itu nguji tiap tahun ya Pak. Nah kalau misalnya memang tiap tahun, apa temuan Pertamina soal kualitas Pertamax itu di periode 2018-2023? Benar nggak kualitas yang berbeda atau indikasinya emang ada teroplos gitu? Kemudian Bapak kalau misalnya ngikutin juga ini kan banyak konsumen yang ngadu gitu ya Pak. Ini gimana sih Pak pertanggungjawaban Pertamina atas periode di 2018-2023 ini kepada konsumen khususnya Pertamax gitu. Kemudian Pak, kemarin Pak Ega di DPR tanggal 25 itu bilang penjualannya turun 5% gitu. Apakah memang di tanggal itu aja atau gimana penjualan Pertamina terkait dengan kasus ini? Terima kasih. Baik, Ibu Francisca dari Global Tech House. Bloomberg. Baik, tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya, karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina, jadi nanti kami akan mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian dengan Lemigas untuk produk-produk Pertamina pada periode itu. Terima kasih. Ada satu lagi?
ibu-ibu semua. Ya satu lagi. Oke. Izin Pak, saya Nadia dari Antara. Izin Pak mau tanya, ini kan kasus yang lumayan besar ya, perkiraan kerugian negaranya gitu. Adakah dari Kejagung bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk berencana bersih-bersih gitu, BUMN lainnya untuk menciptakan yang good governance itu? Terima kasih. Jawabannya, inilah langkah bersih-bersihnya. Insya Allah, bagi kami siapapun, kalau memang ada, kita sikat. Pasti Kementerian BUMN akan menyerahkan apa yang menjadi harapan dari kejaksaan, dan tentunya lagi ke depan bukan hanya kita melakukan aja, memperbaiki tata kelolanya sehingga kebocoran ini tidak terulang lagi. Itu yang akan kita lakukan. Mungkin terakhir ya, TV1 terkait ini. Ya, mau nanya ke Pak Jaksa, mungkin tadi kan kita akan bahas lagi, akan diberikan kesempatan bertanya di Jampitsus nanti Pak. Nah tapi kalau untuk hari ini sendiri akan ada update mungkin Pak terkait perkembangan penyelidikannya, mungkin boleh disebutkan dulu Pak, apakah akan ada perkembangannya atau bagaimana Pak untuk kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga ini Pak? Sampai saat ini kita masih seperti yang kemarin, belum ada hal-hal yang baru atau apalagi mungkin tersangka baru, belum. Tapi insya Allah ke depan kita akan terus laksanakan, dan saya minta pada Jampitsus untuk perkara ini segera selesai sehingga masyarakat lebih tenang lagi, apalagi menghadapi hari-hari raya begitu. Jadi saya mengharapkan nanti Jampitsus untuk segera menindaklanjuti, dan perhitungannya nanti dengan BPK, kita akan minta BPK membantu kita untuk menghitung kerugian negaranya, dan insya Allah segera akan kita lakukan dengan segera. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan sejujurnya saya itu minta mohon pada teman-teman untuk sampaikan ke masyarakat untuk jangan ragu ya melakukan atau menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina, dan itu pasti jaminan mutu. Bukan iklan, tapi insya Allah kita punya suatu Pertamina yang bagus, dan tentunya mari kita bersama-sama untuk menjaganya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti lebaran. Kasus